Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau sharing tentang gimana sih kita bisa lulus di calon guru penggerak. Ini aku bagi pengalaman aku aja ya, berdasarkan pengalaman yang aku udah lewatin untuk tahap esai dan pendaftaran yang pertama kali. Untuk tahap esai itu ada 5 pertanyaan yang semuanya mengandung ribuan karakter, dan di situ kita diwajibkan untuk mengarang dengan, bukan bebas juga ya, tapi mengarang secara terstruktur apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi kita tuh nggak gimana ya, nggak asal juga ngarangnya, agar kita bisa lulus di calon guru penggerak. Buat kalian yang mau lanjutin ikut CPG atau calon guru penggerak angkatan 9, ini masih dibuka sampai tanggal 10 ya. Jadi kita masih punya waktu untuk mengarang terstruktur agar esai kita itu diterima. Oke? Nah, menurut aku sih untuk CPG ini esai itu yang paling penting. Kenapa? Karena dengan esai itu bisa menentukan kita itu lulus atau enggak. Bagus enggak jawaban esai itu menentukan kita bisa lulus atau tidak. Jadi kita harus konsisten dulu dengan jawaban yang kita punya, sehingga jawaban kita itu memberikan terstruktur yang bisa diterima oleh penilainya. Ada kucing. Oke, di esai itu sendiri banyak banget pertanyaan. Ada pertanyaan yang pertama, ada 5, cuman 5 ini ada anakannya lagi. Ada satu pertanyaan itu bisa 5 juga anakannya. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengarang bebas, bukan mengarang bebas ya, tapi mengarang beraturan, teratur, sehingga jawaban kita itu konsisten dan terarah. Nah, pertanyaan pertama dari esai pertanyaan pertama dari esai yang tentang guru penggerak itu tentang apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak. Itu pertanyaannya. Dan apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut. Nah, itu pertanyaan pertama yang diberikan kepada kita. Jadi berupa motivasi kita ya, kenapa sih kita harus atau kita mau ikut kegiatan guru penggerak ini, sedangkan kita tahu nanti kita tuh bakal ribet, bakal banyak kerja banget, tapi kok kita mau ikut gitu. Itu adalah salah satu pertanyaan yang membuat penilai kita itu mau menerima kita atau enggak. Dari motivasi kita dulu, mau ikut CPG ini atau calon guru penggerak ini untuk apa motivasinya? Kalau aku sih jawabnya, aku singkat aja ya, aku juga lupa karena itu ribuan kata yang harus kita tulis, jadi aku nggak hafal juga ya. Jadi aku bacain jawabannya. Kebetulan aku simpan untuk dokumentasi pribadi juga, untuk kedua juga kalau ditanya ketika wawancara. Nah, di situ aku jawab motivasi untuk mengikuti guru penggerak itu agar kita guru tuh menjadi lebih cerdas, lebih kreatif, lebih menyenangkan untuk anak-anak. Dan melalui kegiatan guru penggerak ini juga itu dapat mengembangkan diri kita, kemudian dapat mengupdate diri kita juga dalam rangka mengembangkan kreativitas diri. Nah, kemudian
agar mutu pendidikan lebih baik lagi, agar agar di era internet ini kita lebih paham tentang makna dari pendidikan itu sendiri ya. Jadi itu intinya yang membuat kita termotivasi itu adalah kita mau jadi guru yang cerdas, kita mau jadi guru yang kreatif, kita mau jadi guru yang menyenangkan anak-anak, kemudian kita mau jadi guru yang bisa mengembangkan potensi kita, kemudian kita mau jadi guru yang mengembangkan kreativitas diri agar di era globalisasi ini menjadi pembelajaran guru itu adalah seseorang yang ditunggu-tunggu ketika mau masuk kelas. Jadi bukan kalau siswa masuk tuh bukan si guru A nih datang nih, jadi bukan guru tuh bukan sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi ditunggu-tunggu oleh siswa. Itu adalah motivasi yang aku jawab di guru penggerak, dan itu goals gitu, yaitu ternyata bisa lulus gitu. Kemudian apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi itu sendiri? Nah, ditanya juga tuh, gimana sih cara kita mewujudkannya? Ya, cara mewujudkannya dari motivasi itu, kita caranya dengan apa biar motivasi itu menjadi sebuah reals, kenyataan yang bisa diterima untuk mewujudkan motivasi itu sendiri. Yang pertama ya, kita harus rajin upgrade ilmu, kemudian kita selalu mencari literasi agar literasi menjadi sumber untuk kita belajar, biar kita tahu bahwa untuk melakukan wujud dari motivasi itu sendiri butuh belajar juga. Walaupun motivasi yang saya sebutkan tadi banyak ya, tapi untuk mewujudkan motivasi itu ya kita perlu literasi yang banyak, kemudian pengalaman belajar juga harus banyak, kemudian bertanya dengan senior-senior yang udah bagus di bidangnya. Jadi perlu banyak step untuk mewujudkan itu. Nah, itu pertanyaan dari guru penggerak yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasan dan berikan contohnya. Jadi setelah ditanya motivasi, yang kedua itu ditanya kelebihan kita sebagai guru tuh apa, sehingga kita tuh bisa menjadi guru penggerak. Terus apa alasannya, apa contohnya gitu. Jadi dan itu ribuan karakter yang harus kita karang. Nah, karangan kita itu harus terstruktur agar itu diterima oleh prosesornya, oleh penilainya ya. Nah, kita harus tahu juga kelebihan kita itu apa. Nah, kita buat berdasarkan kemampuan menilai diri sendiri ya. Kalau misalkan aku di sini jawabnya, kelebihannya itu aktif berorganisasi. Aktif berorganisasi ini berarti berpengaruh terhadap pengembangan diri dan keterampilan diri ya, itu adalah kelebihan. Kemudian pernah terlibat dalam kegiatan himpunan mahasiswa dan siswa waktu dulu sekolah, dan itu menjadikan diri itu sebagai individu yang ingin terus belajar, mengupdate diri agar mengikuti pola asuh pendidikan sesuai dengan zamannya. Kemudian kelebihan yang ketiga, senang bekerja sama dalam tim. Dan yang keempat, mengikuti berbagai workshop pelatihan tentang literasi dalam dunia pendidikan yang bisa mengupgrade kemampuan diri dan bisa
mengembangkan potensi diri serta kreativitas diri sendiri. Kemudian yang kelima, kelebihannya bertekad kuat dalam memperoleh belajar yang lebih baik untuk dunia pendidikan ini agar lebih maju. Artinya itu agar makna atau esensi dari pendidikan itu tercapai gitu. Sehingga dari kelebihan itu menjadikan mungkin pertimbangan dari prosesornya agar kita itu lebih bergerak aktif dalam membangun pendidikan Indonesia yang bermutu. Jadi itu kelebihan yang aku jawab ketika di esai, dan itu goals. Kemudian itu yang perlu kalian cari ya, dari soal-soal itu perlu kalian cari kelebihan dari kalian, dan kalian bisa ungkapkan di esai itu dengan sebaik mungkin agar jawaban kalian itu bisa berpotensi sesuai yang diharapkan prosesor atau penilainya. Kemudian dari pertanyaan ketiga, cuman dua ya, tapi harus dikarang. Ini banyak banget ya, jadi banyak banget kata-kata yang harus kita karang, tapi karangan kita itu berstruktur ya. Jadi kalau bisa berstruktur. Tapi ini kan jawaban ini jawaban ini tidak bisa dicontek di internet karena udah ada skip dari internet itu. Kalau kita udah ngambil terus kita copot terus kita nggak edit, udah ada plagiatornya itu udah kebaca. Jadi memang betul-betul kita karang sendiri, kita baca sendiri, kita telah sendiri, kita edit sendiri. Usahakan semuanya itu sendiri agar jawaban kita itu bisa diterima gitu ya. Kemudian ini dari 5 baru 1 yang aku jawab. Kemudian esai yang keduanya itu seputar esai yang keduanya itu seputar pertanyaannya, berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat menjadi sebuah tantangan. Ceritakan kesulitan yang Anda alami saat bekerja sama dengan pihak lain, misalnya rekan sejawat, pemimpin di sekolah, orang tua, wali murid, keluarga, komunitas, perangkat desa, tokoh masyarakat, pemukim agama, instansi, maupun lainnya, guna menimbulkan kesadaran dan kesediaan agar mereka berkomitmen membantu Anda mencapai tujuan bersama. Jadi intinya itu interaksi dengan lingkungan sekitar kita itu tentang kesulitan yang kita alami, gimana untuk bisa membantu ketercapaian belajar itu secara bersama-sama. Intinya kayak gitu sih kurang lebih. Kalau ada yang salah komen di bawah. Kemudian itu adalah pertanyaan yang umumnya. Kemudian dari pertanyaan umum itu ada beberapa pertanyaan spesifik. Yang pertama dari esai yang kedua ya. Yang pertama, kapan waktu kejadian, situasi apa yang Anda hadapi saat itu, pihak mana saja yang Anda minta untuk bekerja sama dan mengapa, gambarkan secara jelas. Jadi kalau aku ceritakan juga panjang banget ya. Nah, permisalan dalam interaksi ini, kalau perjawaban aku, permasalahan dalam interaksi ini mungkin adalah permasalahan yang menjadi problem setiap orang, karena interaksi ini sangat berpengaruh terhadap
kita dihargai atau direndahkan atau tidak dipedulikan. Nah, beberapa bulan yang lalu, misalkan ini lebih ke pengalaman diri ya. Jadi kita harus bisa menjadikan pengalaman diri kita itu sebuah masalah yang dimasukkan di sini, kemudian kita ceritakan masalah kita itu kesulitannya apa, kemudian bagaimana masalah tersebut bisa membantu untuk ketercapaian tujuan bersama. Jadi masalah itu harus kalian ungkapkan dengan sepengalaman kita, tidak boleh dikarang atau cari di Google karena itu merupakan plagiator. Kita harus berusaha mencari sendiri, bukan mencari sih, mengungkapkan sendiri apa yang kita alami. Jadi tidak dengan orang lain, tidak dengan editan orang lain atau pengalaman orang lain, tapi dari pengalaman diri kita sendiri ya. Kemudian pertanyaan kedua, kesulitan apa saja yang Anda hadapi saat bekerja sama? Apakah penolakan atau kegagalan yang Anda hadapi dalam situasi tersebut? Bagaimana respon Anda dalam situasi tersebut? Upaya apa yang Anda lakukan untuk tetap fokus mencapai tujuan yang telah direncanakan? Jadi dari kesulitan yang kita hadapi apa aja, kemudian apabila kita ada penolakan atau kegagalan, apa yang harus kita lakukan, terus apa respon kita terhadap situasi itu, dan gimana sih upaya kita untuk tetap fokus mencapai tujuan yang kita rencanakan dari awal, dari tujuan dari kita mau sehingga ditolak gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiganya itu, upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bekerja sama. Nah, sekali lagi ini adalah berdasarkan pengalaman sendiri, jadi nggak bisa dikarang, karena jawaban dikarang itu kan bisa dikatakan sebagai plagiator. Jadi harus mengarang sesuai dengan pengalaman sendiri, karena kan ini bisa ditanyakan juga ke ketika kita wawancara ya. Kemudian upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bekerja sama? Kalau aku sih upayanya yang pertama dari permasalahan yang pernah aku lewati. Pertama, aku menjalankan upaya yang mendapatkan komitmen pihak lain dalam tim itu. Yang pertama, menjalankan rasa kasih sayang dengan antar teman, menciptakan komunikasi yang nyaman dan lancar, memberikan rasa saling percaya kepada orang lain atau tim, membangun rasa memiliki untuk kepentingan bersama, kemudian apresiasi setiap pencapaian dengan jalan bersama dengan tim. Itu bisa memperkuat ukhuwah ya, atau pertemanan. Yang ketujuh, saling mengajak olahraga bersama agar komitmen pihak lain itu bisa satu tujuan lagi. Kemudian membuat suatu aturan yang jelas dan terstruktur. Dan kesembilan, memperjelas peran dari masing-masing. Jadi itu adalah cara jawaban yang saya ungkapkan di esai ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Kalau teman-teman sendiri, teman-teman buat, dan teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan esai. Oke. Kemudian bagaimana hasilnya? Ditanya juga hasil. Hasil yang diharapkan itu adalah suatu kerukunan antar sesama rekan kerja tim untuk menjadikan pendidikan menjadi tolak ukur sebuah negara agar terbentuknya kesadaran atau guru dalam membangun kebersamaan dan keharmonisan
Guna terciptanya peran guru bergerak dan dalam rangka mensuplai tenaga pendidikan yang berpusat pada siswa dan berusaha menjadikan siswa sebagai kebutuhan akan negara, sehingga berusaha untuk terus mengajar dan berjuang membangun negeri yang diharapkan 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Itu jawaban dari esai yang kedua aku tentang permasalahan seputar interaksi ya dengan orang lain atau tim atau instansi kita. Jadi gimana sih kita menghadapi permasalahan? Pasti ada kan, setiap instansi itu pasti punya problematika tersendiri. Nah, dari problematika itu kalian diminta untuk mengungkapkan apakah problem itu bisa kalian selesaikan, apa sih problem kalian selama mengajar, kemudian gimana sih upaya kalian biar problem itu mereda untuk tujuan kita itu mendidik bersama ya. Kemudian esai yang ketiga seputar permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks, atau sulit untuk menjalankan tugas Anda. Nah, itu pertanyaan umumnya. Kemudian dari spesifik pertanyaan itu, kapan waktu kejadian, permasalahan, tantangan atau kompleks apa yang Anda hadapi saat itu, gambarkan secara jelas. Jadi di esai ketiga itu kita diminta untuk menjelaskan atau menggambarkan permasalahan yang pernah kita hadapi dalam mengajar atau selama mengajar, atau kalau kita ngajar kan pasti ada tuh permasalahan di kelas, di sekolah, dengan kepala sekolah, dengan rekan kerja. Itu kalian bisa gambarkan di situ, kalian jujur-jujuran aja, kalian ceritakan permasalahannya ya. Nah, setelah kalian ceritakan, kemudian ada esai pertanyaan keduanya itu pertimbangan atau alternatif apa saja yang Anda hadirkan dalam membuat keputusan, informasi apa lagi yang Anda gunakan untuk memperkuat keputusan Anda. Jadi ini juga setelah kalian menggambarkan sebuah permasalahan yang kalian hadapi, kalian juga diminta menjawab apa sih alternatif yang Anda buat ketika menghadapi masalah tersebut, keputusan apa yang Anda ambil gitu. Kemudian informasi apa lagi yang Anda gunakan untuk memperkuat keputusan Anda. Ketika kita ngambil keputusan, apa yang memperkuat kita untuk mengambil keputusan tersebut dengan permasalahan yang ada. Ya kan? Jadi itu adalah poin prosesor untuk menilai apakah Anda bisa memecahkan masalah yang Anda hadapi sendiri. Itu menurut aku sih gitu pertanyaannya, maksudnya tuh arah tujuan pertanyaannya. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan esai ketiga dari esai ketiga, gimana sih? Esai ketiga, pertanyaan ketiganya adalah tindakan apa yang kemudian Anda ambil dan bagaimana hasilnya. Jadi setelah kita menentukan keputusan, kemudian kan ada tindakan apa yang kamu ambil dan hasilnya gimana gitu, apakah selesai permasalahannya atau tidak gitu. Jadi pertanyaan esai itu kalau aku bacain kan panjang banget, jadi harus kalian maintain, karena ini kan pertanyaannya pribadi ya, nggak umum. Jadi memang personality, jadi permasalahan kita kan beda-beda, jadi aku nggak sebutin permasalahannya karena kan setiap orang kan beda-beda, tapi nggak perlu aku sebutin lah permasalahannya ya, lagi pilek. Kemudian esai yang keempat
itu seputar pengembangan, menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Itu pertanyaan yang atasnya. Kemudian pertanyaan detailnya adalah kapan waktu kejadiannya. Paham gak sih? Ya, paham gak? Kayak keempat itu maksudnya itu adalah perkembangan ini kan kayak teknologi itu kan membuat guru tuh harus terus belajar kan hal-hal baru. Kan beda kan guru zaman dulu sama zaman sekarang itu beda, karena zaman sekarang itu harus lebih mengupgrade karena siswa-siswa sekarang juga lebih pintar daripada bukan lebih pintar sih, lebih kreatif ya, karena kan dunia digital itu udah penuh dengan informasi. Berarti mereka tuh lebih, anak zaman now itu lebih punya pengetahuan tentang dunia itu lebih luas, karena mereka bisa cari di Google itu dengan cepat info yang mereka ingin tahu. Jadi dari situ apa sih dari CPG Essay nomor 4 ini diharapkan apa sih hal-hal yang baru yang bisa dikembangkan dari kita. Kemudian ceritakan pengalaman kita saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan kita. Jadi kita harus menceritakan masukan atau umpan balik terkait kemampuan yang kita miliki, ya. Terus ditanya lagi sub pertanyaannya itu, kapan waktu kejadiannya, masukan atau umpan balik apa yang secara spesifik Anda dapatkan, apa yang Anda rasakan saat menerima masukan atau umpan balik tersebut. Nah, ini kan permasalahan spesifik, jadi kalian juga bisa jawabnya berdasarkan pengalaman. Jadi kalian nggak perlu searching internet banget lah untuk mendapatkan bisa menjawab essay nomor 4 ini, karena berdasarkan personality ya. Kemudian pertanyaan keduanya itu, bagaimana cara Anda menyikapi masukan dan umpan balik tersebut untuk mengembangkan diri Anda. Jadi itu lebih ke sikap kita terhadap umpan balik yang kita terima, terus bisa untuk mengembangkan diri kita itu gimana caranya. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari essay keempat ini, selain memanfaatkan masukan dan umpan balik dalam proses pengembangan diri Anda, hal berbeda apa yang Anda lakukan untuk mendukung proses pengembangan diri Anda? Adakah cara-cara di luar kebiasaan yang Anda lakukan di mana hal tersebut membuat Anda kurang nyaman namun mendukung proses pembelajaran Anda? Jadi sekali lagi pertanyaan esai ini memang panjang, memang step yang lumayan menguras pemikiran, karena selain pertanyaannya panjang, jawabannya panjang, kita punya pola pikir juga harus panjang. Artinya kita juga ngarangnya itu harus banyak dan terstruktur dan harus paham dengan pertanyaan, karena kalau melenceng juga nggak akan lulus gitu. Jadi pertanyaannya itu harus sesuai dengan jawabannya, itu harus sesuai dengan pertanyaannya. Jadi nggak boleh asal-asal jawab ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari essay nomor 5, bagaimana aplikasi hasil proses pembelajaran yang Anda sebutkan di dalam pekerjaan Anda. Jadi lagi-lagi hasil yang terakhir ditanyakan ya, dari pembelajaran di dalam pekerjaan Anda. Kemudian lanjut ke esai kelima.
Esai terakhir dari CPG yang mau kalian ceritakan yang mau kalian bikin nanti ya. Kemudian esai terakhir itu tentang ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain, contohnya dengan guru, rekan sejawat lainnya, komunitas, tokoh masyarakat maupun lainnya. Misalnya dalam kegiatan perlombaan, riset ilmiah, mempersiapkan orang lain pada tugas dan tanggung jawab baru atau lainnya. Jadi semua itu ditanyakan berdasarkan pengalaman pribadi. Kurang lebih pertanyaannya sama. Oke. Jadi 5 esai itu adalah pertanyaan yang menurut aku simple, tapi karena kan kita nggak perlu searching juga sih ya. Yang penting kita bisa mengarang secara terstruktur, mengarang secara benar. Kemudian kita cari referensi juga, karena itu membantu kita membuka pola pikir kita dalam mengarang ya. Jadi kita juga nggak boleh sok hebat dengan karangan sendiri dan nggak boleh sombong dengan hasil karangan sendiri, karena kan itu semua butuh referensi atau literasi lain yang mendukung dengan pengalaman belajar kita. Jadi memang CPG Esai ini adalah jalan pertama untuk kita bisa masuk ke calon guru penggerak itu sendiri. Jadi di esai ini menurut aku di esai ini di situ kita kayak disuruh mengungkapkan pengalaman hidup ya, pengalaman mengajar secara full dengan problematikanya, dengan interaksi kita dengan sekeliling, kemudian motivasi kita dengan permasalahan, dengan pokoknya di situ semua ditanyakan. Dan itu tujuannya untuk melihat apakah prosesor itu melihat kita itu apakah orang A ini bisa menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi ke depannya. Dilihat dari tulisan yang kita tulis. Jadi dari tulisan kita itu mereka bisa menilai orang ini, si A ini bisa menghadapi masalahnya dan menyelesaikannya. Jadi dari tulisan kita itu sendiri mereka punya tim untuk menganalisis apakah jawaban kita itu sesuai dengan pertanyaan, apakah jawaban kita itu bisa memberikan gambaran bahwa kita itu orang yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan di lingkungan dengan kesulitan interaksi dengan berbagai permasalahan yang harus kita hadapi. Dan itu menurut aku sih gampang. Yang penting jawaban kita itu tips dari aku adalah yang penting yang pertama kita berdoa, kita mau minta sama Allah agar dimudahkan untuk lulus. Yang kedua kita menjawab dengan sebenar-benarnya, gak perlu kita ngarang-ngarang bebas karena itu berhubungan dengan pribadi, berhubungan dengan pengalaman hidup sendiri. Yang ketiga kita juga butuh referensi jawaban untuk mempertegas untuk mempertegas jawaban kita. Dan ini adalah bisa membantu kita untuk mengarang secara baik dan terstruktur. Oke, aku bagi ini pengalaman aku bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi berjuang di CPG angkatan 9 dan 10. Semoga ini jadi referensi buat kalian menjawab esai yang nanti berakhir tanggal 10 Januari. Oke. Thanks for watching. Tunggu ke channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.